Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada materi hari ini akan menjelaskan tentang media promosi. Media promosi merupakan alat atau mediator yang mewadahi promosi sebagai brand. Biasanya produk yang sedang dipromosikan akan diletakkan pada beberapa media promosi untuk menyebarkan informasi dan menarik pelanggan. Pemilihan media promosi tidak boleh sembarangan, mengingat ini akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan promosi. Jika ide promosi brand Anda sudah luar biasa, namun eksekusinya dalam hal ini pemilihan media promosi salah, semuanya akan sia-sia. Supaya tidak sia-sia, maka Anda silakan menggunakan media promosi terbaik di era digital, diantaranya di media sosial. Contohnya, media Facebook, Instagram, Marketplace, YouTube, email marketing, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya penjelasan media promosi ini dapat kalian saksikan di media pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitra di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk materi media promosi. Pengertian promosi. Promosi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu promo, yang berarti meningkatkan atau mengembangkan. Promosi ini suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat kesadaran pemberitahuan, membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan perusahaan. Melalui promosi ini, konsumen dapat yang tadinya tidak kenal dengan produk tersebut, tidak butuh dengan produk tersebut. Dengan ada promosi ini, calon konsumen lebih mengenal lagi dari produk yang ditawarkan, sehingga membuat konsumen tertarik dan merasa membutuhkan dan diakhiri dengan mengambil keputusan untuk membelinya. Fungsi promosi. 1. Informing atau memberikan informasi. Promosi di sini merupakan cara perusahaan untuk memperkenalkan produk pada konsumen. Dengan adanya promosi, para konsumen akan mengenal berbagai jenis dan juga manfaat yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Fungsi yang kedua yaitu persuading atau membujuk. Di sini sebuah promosi ini biasanya akan membujuk para calon konsumen agar mau mencoba produk barang atau jasa yang ditawarkan. Berikutnya, fungsi dari promosi yang ketiga yaitu reminding, yaitu mengingatkan. Dengan adanya sebuah promosi, para konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu perusahaan. Nah, untuk mengingat ini biasanya lebih mengacu kepada logo suatu produk. Fungsi yang keempat yaitu adding value, yaitu menambah nilai. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari barang sejenisnya yang dijual oleh perusahaan lainnya. Di sini menekankan kepada desain dari produknya yang lebih menarik, kemudian juga nilai kualitasnya. Nah, kualitas sangat diperhatikan oleh para calon konsumen. Kemudian fungsi yang kelima yaitu assisting, mendampingi upaya-upaya dari perusahaan. Dengan adanya sebuah promosi, bagian penjualan tak perlu lagi bersusah payah lagi untuk menghabiskan banyak waktu untuk dapat menjelaskan keunggulan dari suatu produk yang mereka jual.
Kemudian kita masuk kepada tujuan promosi. Tujuan promosi ini untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan para konsumen baru dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba dan keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk sebuah branding atau membentuk citra produk di mata para konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Kita masuk kepada tujuan promosi yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Yang ketujuh, untuk mendapatkan para konsumen baru dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang kedelapan, untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Kesembilan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. 10. Untuk sebuah branding atau membentuk citra produk di mata para konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ke-11, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Kita masuk kepada jenis-jenis promosi. Yang pertama adalah iklan, atau dikenal juga di sini advertensi. Advertensi cetak, contohnya majalah, surat kabar, dan lain-lain. Advertensi elektronika, contohnya website, radio, televisi, dan masih banyak lagi. Transit advertensi, contohnya buletin, poster, stiker, dan lain-lain. Kemudian kiriman langsung, yaitu jenis iklan ini dicetak dan dikirim kepada target secara langsung. Advertensi khusus, jenis iklan ini dilakukan dengan cara memberikan hadiah berupa barang yang diiklankan. Kemudian kita masuk kepada jenis yang kedua, yaitu personal selling. Personal selling adalah penyajian barang secara lisan dan bertatap muka kepada satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar barang yang ditawarkan bisa terjual. Hal ini lebih ditunjukkan pada produk yang sifat pembeliannya sekali-kali atau memiliki nilai per unit yang sempat tinggi atau yang didesain dengan kebutuhan tertentu. Dengan melakukan peragaan, diharapkan bisa memberikan kepercayaan bagi calon pembeli. Jenis yang ketiga adalah sales promotion. Pada sales promotion ini terdiri dari yang pertama, sampel atau contoh. Contoh produk ini sangat penting di dalam sebuah promosi. Para pembeli jadi tahu seperti apa bentuk dan manfaat dari suatu produk yang ditawarkan. Kemudian kupon atau voucher. Kupon merupakan salah satu jenis potongan atau diskon yang bisa digunakan untuk membeli sebuah produk dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, premi. Premi artinya suatu barang yang dijual dengan harga yang sangat murah. Jenis promosi yang berikutnya, yang sales promotion, yaitu paket harga. Paket harga merupakan sekelompok barang yang dijual dengan harga khusus atau lebih murah daripada harga normalnya. Kemudian tawaran uang kembali, artinya jika ada produk yang telah dibeli tetapi harganya tidak sesuai atau mengalami kerusakan, maka uang tersebut akan dikembalikan pada konsumen. Berikutnya, promosi dagang. Promosi dagang merupakan salah satu jenis penawaran berupa diskon yang berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Jenis yang berikutnya adalah undian. Undian merupakan jenis promosi yang dilakukan dengan cara mengajak konsumen untuk mengumpulkan label produk sebanyak-banyaknya agar kemudian bisa diundi dan memperoleh hadiah. Jenis yang berikutnya adalah kontes. Jenis promosi ini biasanya dapat dilakukan dengan cara mengundang banyak konsumen untuk dapat melakukan perlombaan.
Selanjutnya, publicity, yaitu publicity ialah sebuah upaya pendekatan pada masyarakat agar jauh lebih dikenal oleh para masyarakat, seperti pada jumpa pers, publisitas produk, bimbingan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Cara pelaksanaan promosi. Di dalam pelaksanaan promosi melalui reklame atau iklan di media massa, surat kabar, majalah, televisi, atau juga radio. Promosi melalui brosur, baliho, atau spanduk. Promosi melalui pameran atau sponsor kegiatan. Kemudian promosi dari mulut ke mulut, promosi melalui internet dengan memanfaatkan sebuah website atau menggunakan jasa iklan. Dan selanjutnya promosi melalui perangkat seluler. Contoh promosi di restoran. Bila makanan A gratis, minuman plus dingin. Promosi penjualan retail. Membeli 2 pasang kaos kaki, gratis 1 pasang kaos kaki. Selanjutnya, promosi provider telekomunikasi. Telepon selama 10 menit, dapat gratis telepon selama 1 jam ke provider yang sama. Promosi penjualan properti, beli rumah, dapat kulkas dan AC. Promosi di sebuah department store, dapat potongan harga 30% untuk suatu produk tertentu. Kemudian kita lihat lagi manfaat dari promosi. Agar tahu produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian, agar mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut. Manfaat berikutnya agar tahu cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai ke konsumen. Selanjutnya, agar lebih tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Manfaat promosi berikutnya agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen dan juga agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut untuk membuat image produk. Kemudian kita masuk kepada bauran promosi atau disebut juga dengan promotional mix. Bauran promosi adalah salah satu kombinasi strategi yang paling baik dari berbagai variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Bauran promosi merupakan salah satu alat-alat yang digunakan dalam promosi ini yang terdiri dari yang pertama adalah periklanan atau advertising. Periklanan merupakan salah satu dari sebuah kegiatan variasi promosi yang digunakan untuk dapat mengkombinasikan berbagai barang atau jasa dengan para pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. Kemudian periklanan ini juga merupakan salah satu alat dari variasi promosi yang populer. Tujuan dari periklanan yaitu dengan menjual atau meningkatkan penjualan dengan menyampaikan sebuah informasi tentang barang atau jasa. Kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah kumpulan alat-alat intensif yang beragam. Sebagian besar berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Kemudian tujuan promosi penjualan yaitu untuk dapat meningkatkan penjualan atau untuk bisa meningkatkan jumlah nasabah. Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, kupon, ataupun sampel produk. Kemudian kita masuk kepada pemasaran langsung, direct marketing.
Pemasaran langsung merupakan salah satu sistem pemasaran interaktif yang akan menggunakan satu atau juga lebih media iklan untuk dapat menghasilkan suatu tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan pemasaran langsung ini adalah untuk bisa mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada para konsumen yang dianggap memiliki potensial yang tinggi. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk kalian dalam mempromosikan sebuah produk. Dan ingat, selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.